menjadi kesultanan yang berasaskan agama Islam. Sultan Murhum selama masa kepemimpinannya berupaya keras menjadikan Kesultanan Buton sebagai pusat penyebaran agama Islam di seluruh wilayah kekuasaannya. Selama menjadi puncak kekuasaan Buton, Sultan Murhum juga dikenal sebagai negarawan sekaligus diplomat ulung. Beliau berhasil mendamaikan perang berlarut-larut antara kerajaan Konawe dan Mekongga. Proses perdamaian itu terjadi dalam waktu 8 hari. Karena itulah Sultan Murhum mendapatkan julukan Halu Oleo yang artinya adalah 8 hari. Pada masa kekuasaannya, Sultan Murhum memiliki pengaruh dan kewibawaan yang cukup besar di kawasan Nusantara bagian timur, meskipun wilayah Kesultanan Buton tidaklah cukup besar. Pada tahun 1564, setelah berkuasa selama 46 tahun, Sultan Murhum meninggal dunia. Jenazahnya kemudian dimakamkan di Bukit Lele Mangura dalam benteng keraton. Tahta Buton kemudian dilanjutkan oleh Latum Parasi yang bergelar Sultan Muhammad Kaimuddin II. Pada masa-masa selanjutnya, Kesultanan Buton berjalan dengan cukup stabil. Meskipun sempat mengalami konflik-konflik kecil dengan wilayah kekuasaannya atau kesultanan tetangganya seperti Ternate dan Goa. Pada masa kekuasaan Sultan Dayanu Ihsanuddin yang berlangsung dari tahun 1597 hingga 1631, seorang ulama yang bernama Syarif Muhammad datang ke Buton. Syarif Muhammad lebih dikenal sebagai Saidi Raba selama di Buton. Beliau terlibat banyak dalam penyebaran dan pengajaran agama Islam di Buton. Tahun 1610, sebuah undang-undang kerajaan berhasil disusun dan diterapkan oleh Kesultanan Buton. Undang-undang kerajaan itu dikenal sebagai Murtabat 7. Syarif Muhammad turut serta dan memiliki andil besar dalam perumusan Murtabat 7. Salah satu poin penting dalam Murtabat 7 adalah peralihan kekuasaan tidak lagi berdasarkan keturunan, tetapi melalui pemilihan yang dilakukan oleh Sio Limbona. Murtabat 7 mengakhiri era monarki dan memulai penerapan demokrasi aristokrasi. Sio Limbona terdiri dari 9 orang, berasal dari kata Sio yang artinya 9, dan Limbo yang artinya kampung atau desa atau wilayah. Sio Limbona terdiri dari 9 kepala wilayah yang memiliki tugas dan fungsi seperti legislatif pada zaman sekarang. Sio Limbona memiliki 3 wewenang utama, yaitu: pertama, memiliki wewenang mengangkat dan menetapkan para pejabat tinggi kesultanan, baik sultan dan menteri-menterinya. Sio Limbona juga memiliki wewenang memecat pejabat tinggi kesultanan seperti sultan, menteri, dan pejabat tinggi lainnya yang dianggap melanggar undang-undang kesultanan. Kedua, bersama sultan menyusun serta menetapkan undang-undang atau peraturan-peraturan yang berlaku. Ketiga, memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan undang-undang atau peraturan yang dijalankan oleh pemerintah kesultanan. Kesultanan Buton memiliki sistem pertahanan negara yang terdiri dari 4 lapis. Lapis pertama adalah Pata Limbona yang merupakan pertahanan di dalam istana kesultanan. Tugasnya adalah mengawal sultan dan seluruh pejabat istana. Lapis kedua adalah 4 orang ahli kebatinan yang disebut dengan Bisa Patamiana. 4 orang ini memiliki tugas menjaga Kesultanan Buton secara kekuatan batin. Lapis ketiga adalah Matana Soromba yang terdiri dari 4 kampung di perbatasan utama Kesultanan Buton. Tugas utama Matana Soromba adalah menjaga keamanan perbatasan utama Kesultanan Buton dari para perompak atau musuh yang ingin memasuki wilayah utama Buton. Lapis keempat adalah Barata. Sistem pertahanan ini bersifat kolektif di antara 4 kerajaan yang berbatasan dengan Kesultanan Buton. Satu kerajaan saling mendukung dengan kerajaan lainnya. Barata adalah sistem pertahanan yang merupakan perjanjian dari 4 kerajaan. 4 kerajaan yang terlibat dalam pertahanan Barata adalah Kerajaan Muna, Tiworo, Kalisusu, Kaledupa. 4 kerajaan tersebut memiliki otonomi dalam mengelola urusan dalam negeri masing-masing. Namun, dalam pertahanan Barata, 4 kerajaan tersebut berada di bawah komando atau koordinasi Kesultanan Buton.